Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan. Perkenalkan, nama saya Amri, nomor peserta PPG 3861 1802 8005 dan nomor NIM 5232 111520. Saya adalah tenaga pendidik di MAN 5 PD Provinsi Aceh dan sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 batch 2 kategori 2 di LPTK UIN Sundang Gunung Jati, Bandung. Pada hari ini, Rabu tanggal 31 Januari 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek mengajar di Madrasah Aliyah Negeri 5 Bidi. Praktek pembelajaran kali ini saya laksanakan pada kelas 10 dengan materi fikih dan sejarah perkembangannya. Berikut ini video uji kinerja saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kami semuanya? Baik. Alhamdulillah sehat ya, semua sehat ya. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, untuk mendapat keberkahan kita dalam pembelajaran, dalam hal kita belajar, mari sama-sama kita berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Ayu Sulani. Ayo kita sama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Mudah-mudahan setelah pembacaan doa, semoga kita mendapat keberkahan. Semoga Allah membuka pintu hati kita, kelapangan hati kita dalam menerima ilmu yang sebentar lagi akan Bapak sampaikan. Amin. Sebelum kita mulai pelajaran, Bapak mau memberikan sedikit motivasi kalian. Jagalah waktu dengan sebaik-baiknya, karena kata pepatah Arab, al-waktu kasayf, waktu itu adalah pedang. Sangat tajam waktu itu dalam memotong kita apabila kita tidak betul-betul memanfaatkan waktu tersebut. Seperti kata orang Inggris juga, the time is money, waktu itu adalah uang. Jadi kalau kita tidak bisa memanfaatkan waktu, maka kita akan kalah, kita akan rugi. Ya, itu kalau menurut persepsinya orang-orang barat. Jadi pada anak bapak sekalian, harap menjaga waktunya, waktu belajar, kemudian waktu bermain, waktu menolong orang tua, waktu mengikuti mengajar dan seterusnya. Jadi mohon dijaga waktunya dan diatur semaksimal mungkin agar supaya apa yang ditargetkan, apa yang direncanakan semua tercapai. Oke, baik. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, Bapak mau absen dulu dengan menggunakan Google Form. Alif Asbahani, Hadir Pak. Bunga, Khaira Lutfia. Oke. Ada yang hadir semua? Ada yang tidak hadir? Enggak ya, semua hadir ya. Kalau Bapak bilang cacing, maka jawabannya adalah panjang, tangannya pendek. Kalau Bapak bilang ular, pendek, maka tangannya panjang. Ya, kita paham ya semuanya ya? Ya. Oke. Silakan sama-sama kita perhatikan. Cacing. Panjang. Cacing. Ular. Pendek. Cacing. Panjang. Ular. Pendek. Ular. Pendek. Cacing. Panjang. Cacing. Panjang. Aja.
semuanya? Bulat? Oke. Mudah-mudahan semua sudah bisa fokus belajar. Silakan duduk kembali. Oke, untuk membangkitkan rasa cinta kita kepada tanah air, marilah sama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan anak bapak semuanya, silakan ngomong. Oke, silakan duduk kembali. Baik anak-anak kami sekalian, untuk hari ini kita akan mempelajari fikih dan perkembangannya ya. Hari ini adalah hari pertama kita sekolah ya. Mungkin kita dari dulu sudah pernah mempelajari beberapa pembelajaran tentang fikih. Untuk hari ini selamat datang kepada anak-anak bapak semuanya yang sudah naik pada tingkat aliyah ya. Jadi untuk pertemuan kita yang pertama ini adalah judulnya adalah fikih dan perkembangannya. Adapun tujuan kita hari ini mempelajari fikih adalah yang pertama, tujuan kita adalah siswa mampu menganalisis konsep fikih dan sejarah perkembangannya. Kemudian siswa diharapkan mampu mengomunikasikan hasil analisis konsep fikih dan sejarah perkembangannya. Jadi anak-anak bapak sekalian, hari ini ada dua tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah menganalisis konsep fikih dan sejarah perkembangannya. Kemudian yang kedua adalah mengomunikasikan hasil analisis konsep fikih dan sejarah perkembangannya. Baiklah, sama-sama kita lihat tentang konsep. Ada 3 pembahasan yang akan kita bawa di sini. Yang pertama adalah konsep fikih dalam Islam. Kemudian yang kedua adalah ruang lingkup fikih. Kemudian yang terakhir adalah periodisasi perkembangan ilmu fikih. Baik, sebelum kita masuk ke materi yang akan kita pelajari, marilah sama-sama kita menyimak ceramahnya daripada Ustaz Abu Samad yang menjelaskan tentang fikih dan perkembangannya. Tentang 3, yang pertama iman, yang kedua Islam, yang ketiga ihsan. Iman, Islam, ihsan. Iman, akhirnya anil iman, akhirnya anil Islam, akhirnya anil ihsan. Apa itu iman? Antum minal
بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبقدر خيره وشره. أمنت الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. أمنت الإنسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. Dari iman itulah muncul ilmu yang disusun ulama dengan sebut ilmu akidah. Islam itu adalah lahir fikih, ada namanya fikih sholat, fikih zakat, fikih puasa, fikih haji dan lain-lain. Dari ihsan inilah muncul akhlak. Akhlak bagaimana mensucikan hati. Di antara yang tiga ini yang sudah kita bahas ya, sekarang fikih. Dimanapun untuk belajar tetap keluar dari tiga. Oke, siapa yang bisa mengambil kesimpulan? Oke, silakan mengambil kesimpulan dari tadi yang Ustaz Somad katakan, yaitu membahas tentang iman, yaitu membahas tentang akidah, Islam membahas tentang fikih, dan ihsan tentang akhlak. Oke, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, Bapak ingin menanyakan apa itu fikih dan mengapa penting dalam Islam? Ya. Oke, silakan Ella. Fikih karena fikih merupakan kesejahteraan dan keadilan, dan juga komunitas dan moral kita. Ya, terima kasih. Jadi fikih itu penting kita pelajari karena fikih itu yang pertama, fikih adalah merupakan tujuan fardu ain ya, kewajiban pada masing-masing individu. Jadi tidak akan terlepas kewajiban itu tanpa kita mempelajarinya. Jadi hukumnya adalah wajib atau fardu ain bagi kita semua. Kemudian dengan kita mempelajari fikih itu untuk supaya ibadah-ibadah lain itu sah, ya, menjadi sah. Karena dalam fikih itu ada aturan-aturan yang berkaitan tentang bagaimana tata cara kita bersuci, ya, bagaimana tata cara dalam melakukan suatu ibadah. Jadi kalau kita tidak mempelajari semua ilmu yang berkaitan dengan fikih, maka ibadah-ibadah yang lain tidak akan sah tanpa kita mempelajari fikih. Oke, untuk selanjutnya adalah sama-sama kita membentuk kelompok. Kita hari ini membuat proyek masing-masing. Nanti Bapak akan jelaskan judulnya. Silahkan masing-masing ini kelompok A, ini kelompok B, ini C dan ini D. Silahkan masing-masing membentuk kelompoknya. Ini untuk kelompok 1, tugasnya adalah membuat poster tentang sejarah perkembangan fikih pada masa sahabat, pada masa Rasulullah. Untuk kelompok 2, silakan dibuat proyek yang berkaitan tentang sejarah perkembangan fikih pada masa sahabat. Ya, untuk kelompok 3, mana kelompok 3? Oke, silakan dibuat proyek tentang sejarah perkembangan fikih pada masa tabi'in. Dan untuk kelompok 4, silakan dibuat proyek tugas yang berkaitan tentang sejarah perkembangan fikih pada masa tabi'in. Ada yang belum jelas? Silakan. Lanjutkan ya. Kelompok kedua gimana? Ada kendala? Silakan lanjutkan ya. Kelompok 3 bagaimana? Ada kendala? Nggak ada ya. Oke, silakan lanjutkan.
Kelompok 4 bagaimana? Ada kendala? Ada. Ada ya, oke, silakan nyanyikan. Bagaimana cara mengaplikasikan sambil Bapak memperhatikan hasil kerja kalian, Bapak juga akan memberikan penilaian kepada kalian semua. Maka Bapak akan menilai bagaimana sikap kalian, kemudian kerjasama kalian dalam hal berdiskusi dengan kawan-kawan. Nah, baik anak-anak Bapak sekalian, kita sudah masuk kepada penghujung waktu. Untuk hari ini kita persilakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerja mereka. Silakan kelompok 1. Oke, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil presentasi yaitu tentang sejarah perkembangan fikih pada masa Rasulullah SAW. Yaitu tarikh tasyri' Islam pada hakikatnya tumbuh berkembang di masa Nabi, karena Nabilah yang mempunyai wewenang atas dasar wahyu untuk mensyariatkan hukum dan berakhir dengan wafatnya Nabi Muhammad SAW. Sejarah perkembangan fikih pada masa Rasulullah SAW terbagi pada 2 periode, yaitu periode Mekah dan periode Madinah. Periode Mekah terjadi pada tahun 400 sebelum Masehi. Nabi Muhammad menerima wahyu pertama di Qahira. Sedangkan periode Madinah hijrah pada tahun 622 Masehi ke Madinah membawa perubahan signifikan. Jadi presentasi kami tadi, apakah ada yang ingin bertanya? Ada yang bertanya, silakan. Dari kelompok B ingin bertanya, bagaimana cara mengaplikasikan metodologi dalam kehidupan? Kami ingin jawab pertanyaan dari kelompok B. Jadi caranya adalah dengan pemahaman Al-Quran dan Hadis, kontekstualisasi, konsultasi dengan ulama dan refleksi pribadi. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Saya dari kelompok B ingin bertanya, bagaimana cara memutuskan hukum setelah Rasulullah wafat? Terima kasih atas pertanyaannya dari kelompok B. Kami akan menjawab jika tidak, kami akan melihat dalam Al-Quran. Jika tidak ada, maka kami akan melihat dalam hadis. Dan jika tidak ada, kami akan mengistinbat hukum sendiri. Bagaimana bisa diterima jawabannya? Bisa. Sekian presentasi kami hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Kita sudah sampai ke penghujung kita. Apa mau anda sama-sama kita mengambil kesimpulan? Yang pertama, ruang lingkup fikih, yaitu ada yang namanya ubudiyah. Ubudiyah adalah hukum yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan manusia. Kemudian ada juga namanya muamalah. Muamalah adalah hubungan yang mengatur antara manusia dengan manusia, baik secara pribadi maupun secara kelompok. Kemudian ada juga yang namanya munakahat. Munakahat adalah atau berkaitan dengan hukum keluarga, ya, kekeluargaan. Kemudian jinayat yaitu hukum yang berkaitan tentang hukum pidana. Kemudian periode perkembangan
fikih dibagi kepada 4 periode. Yang pertama adalah periode masa Nabi Muhammad SAW. Pada masa periode Nabi Muhammad ini dibagi kepada 2 periode, yaitu periode Mekah dan periode Madinah. Kemudian periode para sahabat. Periode ini berkembang pada masa wafatnya Nabi dan berakhir sejak Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan menjabat sebagai khalifah pada tahun 41 Hijriah. Kemudian selanjutnya periode Tanwin. Periode Tanwin adalah periode pada masa Abbasiyah. Periode ini disebut juga dengan masa pembukuan fikih ya. Masa ini dimulai daripada pertengahan abad 2 Hijriah sampai pertengahan abad ke-4 Hijriah. Kemudian yang terakhir adalah periode taklid. Periode taklid adalah sejak akhir pemerintahan Abbasiyah. Kemudian sehingga sikap taklid itu berangsur-angsur tumbuh merata di kalangan umat Islam. Yang dimaksud dengan taklid adalah masa ketika semangat para ulama untuk melakukan ijtihad mutlak mulai melemah dan kembali kepada tasyrik yang asasi. Ya. Apakah Bapak semua sudah paham? Oke, kalau sudah, untuk asesmennya nanti kita akan Bapak kirim linknya nanti, silakan dijawab di melalui Google Form. Nanti akan Bapak beri penilaian di sana di Google Form. Kemudian untuk pertemuan yang akan datang kita akan bahas tentang ibadah mahbah dan ibadah ghairu mahbah. Mungkin ini saja yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf dengan segala kekurangan. Allahu a'lam wa nisbatu ilmi ila Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.